Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa ila jamil ulama alim masyhada as-salihin wa ila jamil awliya sunjami sallallahu Syekh Hamdul Qadir Al-Jilani wa Syabil Hasan Asy-Syadili wa Syabi Yazid Al-Bistami Asqarni wa Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali wa Syekh Ahmad At-Tijani wa Syekh Ahmad Arif wa Syekh Ahmad Dasuki wa khusul jami'ah bil arba'ah wa al-qidah wa al hadith وإلى جميع المؤلفين محدثين مفسرين مصنفين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا جميع مشايخنا في معهدنا صدقير أولا وآخرا جميع مشايخنا في معهدنا بدقا أولا وآخرا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من بنى بعد هذا المسجد الروضة غفر الله ذنوبهم وكفر مسجدهم وتقبل حسناتهم وأن الله عند درجاتهم في الجنة وإذ علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dalam kajian yang semestinya jadwalnya aswaja, tapi karena urgensi daripada masalah-masalah yang berhubungan dengan kita keseharian, termasuk masalah-masalah yang harus kita lakukan dalam tiap tahun, yaitu masalah kurban, maka penting sekali kita untuk membahas tentang kurban. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau, seorang Sayyidus Sufi, seorang al-imam al-alim, al-faqih, al-usuli, semuanya Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Minhajul Abidin ada 3 materi yang minimal harus kita pelajari. 1, ilmu usuluddin, ilmu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada batas minimalnya dalam kitab itu, tidak akan saya jelaskan di sini. Kemudian yang kedua ada ilmu sir, ilmu rahasia atau ilmu sirril qalbi, rahasia hati, ilmu tasawuf. Ada yang ketiga adalah ilmu syariah, ilmu fikih. Nah, dalam konteks ini kita sekarang memaham tentang ilmu fikih. Ilmu fikih ini batas minimal menurut beliau Al-Imam Ghazali dijelaskan adalah 1, kita faham tentang toharoh, bersuci. Yang kedua selanjutnya adalah tentang sholat. Yang ketiga adalah tentang puasa. Ini kelas yang pertama dalam keadaan fikih. Kemudian yang kedua adalah kelasnya ilmu tentang zakat dan haji. Ya, cuma masalahnya kan kita jarang, tidak ada manasik zakat, tidak ada ya. Nah, ini kemudian yang usul manasik haji kata mawon. Kemudian kelas yang ketiga adalah sesuatu ilmu-ilmu yang mana dengan ilmu tersebut kita faham sesuatu yang apa yang akan kita lakukan. Termasuk kita akan menghadapi Idul Kurban, otomatis kita wajib belajar tentang kurban. Ini masalah saya sampaikan, ini wajib. Kenapa? Karena dalam konteks pembelajaran ilmu-ilmu seperti yang tadi disampaikan ada batas minimal. Batas yang ketiga adalah mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan ibadah yang akan kita lakukan. Koyak wong bayang wis masuk dan grade pertama. Ini dalam konteks kewajiban kita dalam belajar. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Idul Adha, otomatis mau tidak mau kita harus bersentuhan dengan yang namanya udhiyah atau kurban.
Mungkin dalam sejarah, mungkin di sini di Masjid Ar-Raudhah sejak berdirinya masjid ini mungkin tidak pernah 1 tahun itu sepi tidak ada kurban sama sekali. Pernah? Pernah. Lah mau tidak mau berarti ini harus ada kurban. Bukan ilmunya kurban, kalau kurbannya tidak harus lah ya. Jadi ada kurban. Pun dari sini penting kami sampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kurban. Cuma sebelum saya sampaikan tentang kurban ini, tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kurban, bagaimana kurban itu hukumnya, kemudian alokasinya, pendistribusiannya bagaimana, syarat-syaratnya bagaimana, kami sedikit akan menyampaikan apa yang akan kami sampaikan nanti ini bukan untuk menghakimi hal-hal yang terdahulu pernah kita lakukan, menyalahkan atau bagaimana. Harapan kita kalau ada sesuatu yang kurang benar dari kita semua itu semoga-moga afallahu amma salaf ya, moga-moga Gusti Allah nyepuro sing wis mari. Sekarang kita niat mengkaji, kita ndak niat apa-apa, kita niat mengkaji. Ya apa kurban iku sak temene sih? Lek aku jadi pekurban, orang yang berkurban itu bagaimana? Syaratnya kurban itu bagaimana? Kalau saya jadi panitia itu bagaimana? Bagaimana cara menerimanya, cara mengalokasikannya, cara pendistribusiannya bagaimana? Ini akan kita kaji. Saya sengaja ngambil dari kitab Syarah Yaqutin Nafis, tapi ada ini sebenarnya materi, sebagian materi. Saya awal dulu saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim tentang udhiyah. Kurban itu apa sebenarnya? Kurban adalah ma yuzbahu minan na'am taqarruban ilallah min yaumin nahri ila akhir ayyamit tasyrik. Hayawan yang disembelih dari jenis an'am. Na'am atau an'am hayawan ternak, hewan ternak. Ternak gitu bahasanya, hewan ternak yang tujuannya karena taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disembelih pada waktu yaumun nahar, hari raya Idul Adha. Pun niki ini dijelaskan. Berarti jenisnya harus an'am. Apa an'am itu? Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud an'am di sini adalah 1 onta, 2 sapi, kemudian 3 kambing. Ada yang menyamakan dengan sapi, yaitu disamakan kerbau. Pernah dapat kurban kerbau? Oh ngoten. Oh nggih. Tapi nggih saken sing nuntun rada suwe karena kurban niku napa kebun niku loading mlakune ya. Makanya lek angon kebun niku enggak atik digawa mulih karena maling isarasen kate njupuk. Selak kenek malinge kebune durung melayu iku ya. Makanya di tempat saya tengah itu sebelum itu banyak kebo. Kula mulai wis jam 12 pancet kebo. Sapa kate nggawa kebo? Wonge kenek kebune ndak kenek iku ya. Pun. Boleh ada yang mengatakan disamakan dengan sapi kurban. Kemudian kambing itu ada 2. Ada istilahnya domba, ada istilahnya ma'az, ada kabshin, ada ma'zin ya. Cara ngriki ana wedhus gembel sing gedhe, ana wedhus kacang. Pun iki ya. Iku padha-padha oleh pun ya. Sing enggak oleh ambek kucing ya, kacang oleh. Pun ya. Pun. Sekarang hukumnya, lah ini ya. Hukum itu secara umum, hukum kurban secara umum ini adalah sunnah muakkad. Cara ungkap ulama dijelaskan sunnah muakkad. Makanya kalau kita mengatakan bagaimana hukum kurban itu sebenarnya hukumnya adalah sunnah muakkad. Cuma, lah ini ya. Kalau kita perinci lagi, ternyata dalam konteks sunnah ini ada 2. Ada yang muakkad, sunnahnya kifayah, ada yang sunnahnya ini sunnah ain. Sunnah kifayah ini berlaku bagi seseorang yang punya keluarga. Urip sak keluarga ana sing dinafakahi dhewe bojo duwe anak niku sunnah kifayah. Sehingga ketika satu keluarga itu sudah ada yang kurban, maka kegugur kesunahan bagi ya satu keluarga itu. Ada lagi sunnah ain ya di sini. Wa kifayah li ahli kulli baitin wa annahala. Wa kifayah sunnatun ainil munfarid. Yang ada lagi sunnah ain bagi orang yang hidupnya sendirian.
hidup sebatang kara. Apa aku urip ndek kene diwian krana apa? Dulurku wis ilang kabeh. Wong tuwa enggak ono dulur menyetat aku urip diwian ndek kene. Maka ini namanya sunnah ain. Sing umum kan kalau jenengan kepireng ada apa? Ada fardu kifayah, ada fardu ain ya. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Lah kula kalau jenengan ya tidak, ke dalam konteks kurban ini ada sunnah kifayah, ada sunnah ain pun. Sekarang permasalahannya itu kadang-kadang akan muncul bagi kita. Kurban itu apakah menjadi kurban yang hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Ini hukum bagi pekurban pun ya. Ini baru sudah mulai pada materi-materi yang agak krusial. Kenapa saya sampaikan ini materi krusial? Karena bagi orang cara pendistribusian kurban wajib kita sudah paham tidak boleh dimakan bagi orang yang berkurban. Sudah paham nih nggih? Kurban sunnah boleh orang yang kurban makan. Ini sudah paham. Cuma sekarang yang jadi masalah, kapan kurban itu dikatakan wajib, kapan dikatakan sunnah. Karena ini perlu saya sampaikan, banyak yang mengatakan begini, aku pokok lek kurban aku nggawa sapi, engko aku pesen sampel siji, sing kurban njaluk sampel. Ini kalau kurban wajib tidak boleh dia. Lah sekarang pertanyaannya, bagaimana kurban itu menjadi kurban wajib? Contoh di dalam kitab. Ini contoh. Memang dalam konteks secara umum wal udhiyah sunnah wa tajibun nadar ya, ngoten bahasanya. Kurban itu tidak akan pernah menjadi wajib kecuali dengan nadar. Nadar itu ada dua, ada nadar hakikatan, ada nadar hukman. Nadar hakikat itu apa? Wis ngomong lillahi alayya an udhiyah, cara kitabnya. Lillahi alayya an udhiyah bihadi. Yes, karena Allah nanti saya nadar karena Allah akan berkurban dengan sapi ini. Jelas seperti itu. Tapi jangan sampai ada ungkapan ketika ada orang mengatakan iki kurbanku, ingat ini menjadi kurban wajib lah ya. Lek ana wong ngomong iki kurbanku, iki jadi kurban wajib ini. Sehingga konsekuensi dari hukum, orang yang berkurban tidak boleh makan. Niki usum tamboten ndek ngriki. Ungkapan semacam itu. Mboten. Muga-muga ndak usum. Karena lek usum iki ora oleh njaluk sampel iki. Ojo sampel, njaluk sate siji ora oleh. Ini pekurban harus tahu ini mestinya ya. Yang berkurban harus tahu. Jadi enggak sampel-sampel enggak dikei kok murang-muring nang panitiae. Bahkan di sini dijelaskan oleh para ulama, manishtara satan, barang siapa orang itu membeli hewan kambing, wa qala hadhihi udhiyati, dan dia berkata ini kurbanku, lazimathu wa wajabat tasadduq bilahmiha kulli, maka itu menjadi hewan yang harus dikurbankan dan wajib memberikan semua dagingnya kepada orang lain. Hadhihi udhiyati, iki mergane kangge nepatnya sing jelas nerimone ku ya sing jelas. Niki napa niki kula tak niat kurban sunnah. Ki ana kurban sunnah mesisan bahasa. Lek ngomong iki kurbanku, iku sangat mungkin ini menjadi kurban wajib. Bahkan dalam kitab ya apa iki wis ya. Nggih. Aja diseneni, jadi seneni nggih ya. Innama ba'dul mutaakhirin ya. Lati orang ngomong hadhi udhiyati. Ada dalam konteks ini, dalam konteks ja'altu hadhi udhiyatan. Ini akan saya jadikan kurban, atau ini akan saya jadikan kurban saya. Ini kurban saya. Ini jadi kurban wajib loh. Aduh, cari apa? Aduh, ruwet iki wis ya. Ya apa iki wis. Pun kula enggak kate nyala-nyalano mboten wis, kula janji boleh Bang ya. Makanya sebaiknya jangan cerita. Kalau jenengan tanya umpama seperti ini, ojo cerita ndek kene. Ngelu aku lek cerita kok ngerai ya. Pun. Niki siji. Ini ilmu bagi yang berkurban sebenarnya. Tak delok-delok niki ana sing kurban mboten. Ya ora rugi lah sakjane ora rugi betul ya.
Cuma bagi penerima juga harus jelas ini. Ketika orang itu mengatakan ini kurban saya, hati-hati panitia, hati-hati. Ojo dikekno wong iku, ojo sampai balik, ojo sampai ribon ya, ojo sampai ngeban nang kono maneh. Ini urusan pendistribusian kurban. Wah, iku ya apa iki? Ya sing ada ya apa ya ngono tok wis ya. Pun iki. Makanya dijelaskan kalau urusan kurban ini sudah jelas di sini syaratnya kurban itu adalah sartun ya. Nah, cuma begini ya, durung solusine durung tak sampai kok lali jenengan kok murang-muring ya. Wa qala innama ba'dul mutaakhirin qala. Ada ulama, sebagian ulama mutaakhirin. Wah, ini ulama akhir-akhir ya. Qala, beliau berpendapat la tajib bin nisbat lil amah. Kurban itu tidak menjadi kurban wajib jika yang mengatakan itu adalah orang-orang yang umum, orang awam. Mengatakan ini kurbanku, ini belum menjadi kurban wajib. Wah, sing ngaji iki bro kabeh iki wis berarti ndak oleh. Rong ngono enggak ngaji aku mang salah maneh. Karena uang ibadah niku lek enggak ngaji niku salah, loro salah. Siji krana dhek salah ibadahe, nomor loro krana salah ndak ngajine. Lek wong ngaji ibadah kok salah, ya tetap salah krana ibadah salah, enggak ngajine enggak salah, lumayan oleh siji. Hitung-hitungan ganjaran niki monggo ngoten ya. Pun. Kemudian ada yang ba'dul akhirin dikatakan itu tidak dikatakan kurban wajib. Lek ngomong iki adalah kurbanku. Jenengan eret tekon di teko pasar sapi. Apa iku? Sapi. Gaya apa? Gaya kurban wajib iki. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, menurut ba'dul mutakhirin tidak, li'annal 'amiyah ma'dzurun. Wong umum iku krana wis udzur, dimaafkan. Ya dianggap wis dimakfulah, dimaafkan ngoten ya. Kenapa? Li'annahu la yadriku makna maqalahu. Karena orang awam itu tidak tahu dari konsekuensi ucapannya, kan nggak tahu. Karena sing umum wong ngomong iki kurbanku kabeh pasti ngomong ngono mesen sampel sing tengen pisan buri pisan ya. Iku sik mesen ngoten. Makanya karena orang awam itu pada hakikatnya, pada umumnya mereka tidak tahu konsekuensi daripada ucapannya. Kalau dia mengatakan hadhihi udhiyati, ini kurbanku, menjadi kurban wajib, kebanyakan kan tidak tahu. Bismillah sing niku wae. Bahkan di sini dijelaskan oleh beliau, waqala Ali Asy-Syibramulisi, Imam Syibramulisi, di sini dijelaskan di sini ba'dul mutaakhirin, la yab'udu ightifaru dzalika lil awam. Kalau ungkapan ini kurbanku diucapkan oleh orang-orang yang awam, orang umum, orang sing gak alim gampangane, maka itu ightifar, diampuni. Berarti tetap jadi kurban sunnah, aman ya niki. Mereka tak kayak sing abadi pik seneng kula ya. Wa wa qaribun lakin dha'afa masyayikhuna. Pendapat yang kuat memang seperti itu, diarahkan kepada tetap kurban sunnah, cuma itu pendapat yang ndak kuat, dhaif. Sepenting enten, iya ono, sepenting enten wis ya. Cara ngriki ba'dul mutaakhirin, cara ngriki Asy-Syibramulisi disebutkan dalam pendapat yang dhaif pun. Caranya terus ya ana apa cekne kurban iku ndak dadi kurban wajib lek ana wong takon. Kadang kan kepo, jenengan gak tau nggawa sapi ora ngarepe ono sapi. Gaya apa iku? Ya gaya kurban, kan ngoten jawabane omong terus ya. Carane niki ulama yang wal fal jawabul mukhallis, jawaban yang paling menyelamatkan, paling aman, min dzalika ayyaqulal mas'ul nuridu an nadhhabaha yaumal id. Apa kurban sapi gaya apa? Tak bele riyaya Idul Adha niku aman. Tak beleh ya hewan iki tak beleh riyaya Idul Adha, tak beleh riyaya Idul Adha aman ya. Nggih wis ngono ae wis ngoten. Tak beleh gaya apa iki nggon apa nuntun sapi jenengan gaya apa iki? Tak beleh Idul Adha. Idul kurban, nggih. Idul kurban mboten apa tak belah idul kurban. Ndak ada masalah niki. Niki untung. Nah, tetap jadi sunnah, aman niki. Sepenting kan lesane lamis titik ngoten mawon ya. Cuma sing umum iki kurban, hati-hati ya. Aja nyalukan sampel, pamane ndas ya. Sak kulit-kulite jauh pisan kadang ya. Iki niat kurban tak kate sedekah ngerepoti panitia ta opo ya. Enten sing ngriki jawab sampel. Oh, gak ada. Oh, semoga-moga ndak krungu wong ngoten ya.
Pun saken panitia dadi niku ngongkon uang gratis karepe nggih. Pun niki durung sing serem-serem saya. Pun. Kemudian dijelaskan lagi, niki materi yang belum disepakati, makanya tidak saya bagikan. Wis. Syarat-syaratnya wa annaha la tajibu ila akhirih. Niki. Syarat-syaratnya kurban tadi sudah dijelaskan harus dari na'am. Harus dari hayawan ternak terdiri dari 4 tadi. Onta, sapi, boleh mengatakan juga jemus adalah kebo, dan kemudian kambing ya. Syaratnya ijda'ud dha'nin ay bulughuhu sanatan ya. Lalek wedhus sing cilik sing kacang ya niki ya, wedhus kacang. Ijda'u au bulughu sana ya niki orang niki ya. Syaratnya lek dha'nin gembel, wedhus gembel ya niku kudu umur setahun utawa umur 6 bulan lebih tapi wis powel. Sudah tanggal giginya powel nggih. Niku to. Berarti lek sik durung umur setahun tapi durung powel enggak boleh. Atau powel durung umur 6 bulan. Nah niki powel kudu. Powel lek umur 6 bulan. Pun. Kemudian bulughul baqar wal ma'zi sanataini. Lek wedhus sing cilik kacang. Nah, sing domba mang kan powel umur 6 bulan atau sudah powel atau umur 1 tahun. Kemudian kalau sapi dan kambing itu umur 2 tahun. Lalu unta umur 5 tahun. Mboten enten unta ngoten ya. Baik ini benar-benar sing kate unta ya, pesan di Shopee ngoten ya. Unta. Makanya unta harus 5 tahun, kalau sapi ya, kemudian wedhus kacang sing cilik niku umur 2 tahun. Lalu sing domba gembel niku 1 tahun atau boleh 6 bulan yang sudah powel. Yuk nopo nengeri powele. Sing paling aman pokok lebih setahun aman pun ya. Lebih setahun niki aman pun pasti sudah ya. Karena dia meskipun tidak powel sudah kena 1 tahunnya pun. Syaratnya juga wa faqdul aib alladzi yungkisul ma'kul. Harus tidak ada cacat bagi hewan itu yang bisa mengurangi pada sesuatu yang bisa dimakan, dagingnya intinya enggak ono cacate. Wah niki kudu enggak ono cacat. Apa wan cacat niku? Cacat niki di sini sudah dijelaskan ada beberapa cacat memang yang tidak diperbolehkan. Siji picek. Picek C atau pamane picek loro, siji ndak oleh sisi. Picek C. PC nggih, picek C. Picek C. Jenenge dalam konteks kitabnya adalah a'war ya. Al-a'war atau aura adz-dzahir aura wa in baqiat al-hadd bil alam ya bil aula alam ya pokoknya sing buta. Pun. Kemudian yang kedua adalah sakit. Sakit loro-loron sing sampai ancen garai kuru. Nah niki. Berarti ojo tuku sing loro lah mboten karepe, ojo sing loro, sing sehat, sing sik tahes ya. Tahes waliane sehat ya. Tahes kan dibalik jadi sehat ya. Pun. Kemudian pincang tidak boleh. Meskipun pincang itu dalam keadaan ketika mau merobohkan hewan. Jagal niku lek ndak pati iso ngrobone niku meksa. Saya pernah melihat orang mau nyembelih bukan jagal. Wong 15 ndak mari. Muter sampai ini ngamuk ya. Sampai bingung dikai napa? Wong ya kalau jagal cukup 2 orang selesai nggih. Maksimal sudah 3 selesai. Lek mboten jagal ojo macem-macem. 15 oleh ribut tok. Sing bingung tampar, bingung pring barang ngoten ya. Engko iku lek potong sebelum disembelih sapa sing tanggungan? Enggak sah. Batasannya pincang yang tidak boleh itu dalam ulama dijelaskan al-arja adz-dzahir arja bihaitsu tasbiquha sawahibuha ilal mar'ah wa tatakhallaf hiya anhunna. Lek barang ambek koncone mesti ketinggalan iku pincang sing. Lek si ono pincang banter kan enten nggih, pincang tapi melahirkan enten pincang tapi banter.
seimbang, artinya teman-temannya andaikan bareng mbek koncone kok nggak ketinggalan, itu enggak apa-apa yang pincang semacam itu. Jadi batasannya ojo pokok pincang ngoten ya. Batasan pincang ini dijelaskan adz-dzahir arja bihaitsu tasbiquha sawahibuha ilal mar'a wa tatakhallaf hiya anhunna, ketinggalan. Walau kan husul araj laha inda idzi, walau kana husulul arj laha inda dijaya li tadhiyah biha bisababit tirabiha, meskipun pincangnya itu pada waktu ketika mau dirobohkan, saking ngamuke dirobohnya dipaksa potong, maka itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Pun saat ini bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah waktune kurban kapan? Waktul kurban min mudhi qadri rak'atain wa khutbataini khafifataini, mulai terbitnya matahari sampai hari ke-13 Tasyrik, tanggal 13 bulan Dzul Hijjah sampai ghurub. Apa kudu mari salat? Mboten. Kadang-kadang sembelihnya akan setelah salat. Tidak harus. Batasannya itu adalah mari metu srengenge kira-kira ana waktu cukup gawe salat ambek gawe khutbah, itu sudah selesai. Berapa berarti? 10 menit kelamaan. Khutbah lek diluk salat Allahu Akbar sampai 5 menit salat. Lek diwian mboten nggih. Kemudian kalau jenengan khutbah sampai ndak 5 menit, mboten khutbah itu wajib tok alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin, misalkan ala Rasulillah Muhammad, atau Allahumma shalli ala alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, barakallah, selesai. Yang kedua, takbir, enggak ada takbir misalkan Allahu Akbar. Menunggu takbir Allah berber berapa 7 kali. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Nyampe ndak 5 menit saya khutbah ini? Ndak nyampe. Oh, berarti lek wis mari metune srengenge kira-kira cukup untuk melakukan salat Idul Adha dan khutbah secara singkat, maka itu sudah dimulai waktu nyembelih. Enggak kudu ngenteni mari salat. Lek mari salat ndak apa-apa, timbangane sik salat dhewe jenengan pun. Sekarang bahasanya adalah tadi antara kurban wajib dan kurban sunnah. Bagaimana modelnya tadi sudah dijelaskan. Tadi saya singgung sedikit, kurban itu tidak akan pernah menjadi wajib kecuali dinadari. Nadar tadi adalah bagaimana orang itu berkurban. Ada nadar hukmi, ada nadar hakikatan. Sekarang bagi pekurban, apakah boleh orang yang berkurban itu makan? Kalau kurban sunnah boleh ya. Kalau kurban sunnah boleh. Cuma ojo ake-ake, masih sunnah njaluk separuh ya. Sempol loro ngoten ya. Niki nggak api. Sing paling api mek titik at-tabarruk tok, mek sunnah tok, ngapek mek titik. Napa? Wis aku njaluk kikil siji misalkan nggih, wis ndak apa-apa. Yang penting jangan sampai melebihi 1/3 daripada hayawan kurban. Njaluk separuh malah ngoten ya. Ini kalau kurban sunnah, kalau kurban wajib sama-sama sekali tidak boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau kurban ini bagi orang yang meninggal? Ada ndak di sini kurban bagi orang yang meninggal? Ngurbani wong sing pun sumare, wong sing sedo, ada mboten? Ada nggih? Lah ini harus hati-hati. Kurban bagi orang lain secara umum, kurban bagi orang lain itu ada 2. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Masih anak ialah orang lain karena kan bukan dirinya sendiri. Kurban bagi orang lain yang masih hidup ini sah jika dapat izin. Lek enggak oleh izin ndak sah. Moro-moro ngurbani jenengan sapa? Kula ngurbani Abah Cahyo, enggak ngomong-ngomong moro ngurbani ya. Lah niate ya apa ndek sing niat? Ah nggih. Mboten kula niki anu jan ikhlas enggak rame-rame ngoten ya. Ya ora iso, kudu dikandani lek enggak oleh izin ndak sunah. Kang ini orang murim ndak sah.
Kurban bagi orang yang meninggal, yang kedua ya, tadi kan bagi yang hidup boleh atau sah jika dapat izin. Kurban bagi orang yang meninggal ini menurut pendapat yang pertama tidak sah. Pendapat yang kedua sah jika ada wasiat. Secara umum ya, tidak sah. Yang pertama, yang kedua sah jika dapat wasiat pun. Sekarang jika tidak wasiat, jika wasiat bagaimana? Masih ada yang mengatakan tetap ndak sah, tapi ono sing ngarani masih ndak wasiat tetap sah. Sekarang kita pukul rata ikut pendapat yang paling ringan, kurban bagi orang yang meninggal baik itu wasiat atau tidak wasiat tetap hukumnya sah. Selesai nggih? Ini sudah kelakon dek ngriki wis kotakon hukum saiki wis kelambat wis ngoten nggih. Wis sah ikut pendapat yang paling ringan, kurban bagi orang yang meninggal tetap sah meskipun baik dia wasiat ataupun tidak. Lah sakniki kait kepingin ya mulai biyen enggak duwe sedang mbah wis sedo kait soge. Kata izin nang ndi mosok mbah izin mbah kate nang kuburan ngoten ya. Wis wasiat atau tidak wasiat sah. Masalahnya di mana? Di sini. Kurban bagi orang yang meninggal itu sah baik wasiat atau tidak wasiat menurut sebagian pendapat. Tetapi pendistribusian dagingnya, daging itu tidak boleh diberikan kepada yang kurban. Dan daging itu harus khusus diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Ya apa kira-kira? Disisino ndak iki kurban kanggene wong sedo iki. Aduh gabung lah niki kudu niki wis niki tak kei ilmu niki. Ya apa iki? Ojo ya apa niki dilakoni ngoten mawon nggih. Oke niki berarti niki sinten? Bapak panitia niki ya. Kurban bagi orang ya, pengertian bagi orang yang berkurban, lek awakmu ngurbani wong sing sedo ndak oleh mangan termasuk wong sing kon wajib nafkah ndak boleh, anak-anake ndak oleh, njopok didik ndak oleh. Kemudian pendistribusiannya bagaimana? Itu harus diberikan kepada fakir miskin, orang kaya ndak boleh. Iki langsung dibagi rata. Apa ndak kira-kira sing tak delok rata ana mobil kabeh ndek perumahan iki koyok-koyoke ngoten ya. Saya ndak tahu itu ada yang 3 mungkin ngoten ya. Iki oleh ndak iku kira-kira? Jangan-jangan mereka dapat bagian dari kurban orang yang meninggal tadi. Ini tidak boleh. Mereka ini kalau kadang ngimami, ini saya pernah ngimami di permisan, ngoten ya. Maro-maro pada waktu setelah dahar itu bilang, saya makan bilang begini, Gus niki enten kurban kanggene tiyang sedo. Pundi? Ngeten kok langsung ya, langsung kaget. Jane apa? Niki Gus, sapi. Oh nggih. Belen dipik. Engko dagingnya sejeno. Belen dipik. Napa Gus? Mari ini pokok belen diki, ayo mangan diki. Kapan mangan niku lho sik durung ramah tamah ya. Akhirnya sambil makan saya jelaskan, nggih. Kurban kanggene wong sing sedo iku sing kurban ndak oleh mangan, termasuk wong-wong sing wajib dinafkahi, anak-anake, keluarga bojone ndak oleh. Lan daginge kudu dikekno bres nang wong fakir atau miskin, wong sugih ndak oleh blas. Lek kanggene sing kurban dielingno mungkin seenak, tapi panitia kate bagi kanggene wong miskin khusus iki rada repot niki. Lek ngandek sejeno ya apa kok terus. Niki yo ono apa niki? Enggak ada ya apa wis lah, wis kelakon ngoten mawon ya. Niki lah apa ono bimtek wingi iki ya kok tas wajah lah enak aku lho tambah ruwet niki. Pun. Niki masalah-masalah sudah saya tulis di sini sebenarnya ya. Niki. Pun saat niki hubungannya tadi juga bagaimana dengan bahasa misalkan ya. Daging itu bagaimana pendistribusiannya daging itu? Satu, ketika daging itu diserahkan kepada panitia, ini biasanya diserahkan mboten apa langsung gowo langsung diseken ndek kono ndek omah. Diserahkan kepada panitia. Mboten. Diserahkan pun. Ketika diserahkan begini bahasanya. Ketika diserahkan itu begini. Jenengan kalau bisa minta
biaya penyembelihan dan operasional. Karena kalau jenengan tidak minta satu, minta biaya penyembelihan dan operasional, yang kedua jenengan minta izin bagian daripada kurban itu. Contoh begini, kadang-kadang untuk operasional dari mana panitia? Sing umum kulit didol. Nah, masalahnya sekarang boleh tidak menjual kulit itu? Tidak boleh. Oh iki anu wis kanggene sing beleh jagale tak gawe kulit ongkos kulit. Tidak boleh. Kulit iku digawe ongkos jagal ndak boleh. Kecuali bilang begini, Pak Jagal engkau kulit tak kena sampean ongkos siji. Tapi aja di persentase biasa 250 mau dikai 50 ya. Pola ini kok jenenge manipulasi niku jenenge. Ndak boleh. Caranya begini, satu minta operasional untuk penyembelihan dan untuk masak. Enten masak atau mboten? Enten masak nggih? Pun saya tanya, masak itu diambilkan dari mana? Dari daging yang disebelah apa dari bagian dari kurban yang disembelih pertama kali di situ? Akikah nggih? Oh, selamat akikah, alhamdulillah. Nggak pernah ngambil dari yang dimasak, yang di kurban. Oh, pernah nggih, pun. Begini, satu, selamat berarti yang itu nggih, kalau diambil lagi. Cuma begini, kira-kira panitia ada berapa panitia, misalkan 10 panitia misalkan, itu dapat bagian apa enggak? Dapat nggih, dapat nggih, bahkan kadang plus ngeten nggih. Oh, nah niki ngeten, panitia itu harus minta dengan jelas kepada orang yang berkurban. Aja orang jupuk-jupuk dhewe. Iki mana kena mana aku iki ya. Mboten lah, tak waca nggih tidak percaya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak waca, cekne meyakinkan wala yajuzu lahu akhdhu syai'in illa in ayyana lahu al-muwakkil qadron minha. Kalau panitia itu sebagai wakil, otomatis kan panitia itu sebagai wakil. Kan wakil nggih? Wakil niki cara kita biasa perwakilannya dua, dzabhan wa taksiman, yaitu menyembelih dan membagi kan nggih, pendistribusiannya. Lah iki kan sing diwakili kan jenengan kan mek ngongkon beledok kan ambek membagi. Oleh njupuk ta? Mboten dikongkon tok ya. Nah, njaluk. Maka caranya bagaimana teknisnya? Ketika ada menyerahkan proposal langsung kurban kula niki, jenengan bilang, "Oh nggih pun ku sapi." "Oh nggih sapi." Ini biaya jagal itu biasanya misalkan ya 500, karena ini kolektif banyak, jenengan cukup iuran 100 atau 150. Kanggene masak-masak jeneng kok panitia ndak gopo. Gak ono 50 karena juga masaknya kolektif. Misalkan nggak ada yang nyumbang. Kemudian kresek iki sampean butuh kresek misalkan berapa? Total 250 misalkan. Pun nggih sepakat. Terus kula nyuwun nggih kurban jenengan kan wau sapi. Kula njauk sampel siji tak bagi nang panitia mek kula. Mek lesan tok lho, perkara jenengan wingi krana durung biasa. Krana lek enggak njaluk jenengan itu diwakili untuk menyembelih dan membagi. Loh, kula niki termasuk mustahik. Oh, lek bagian iku siji maneh. Sing plus niki lho. Kadang-kadang oleh sing endas gawa iki gawa ngoten nggih. Iku apa? Dijaluk. Makanya tidak boleh wakil atau dalam garis tanda petik adalah panitia itu jaluk njupuk dhewe sebelum minta izin kepada yang mutahi. Apa kabeh? Iya lek jenengan njupuk kabeh iya, lek cara kula aja kabeh. Didelok sapoan sing sapi, sapoan sing wedhus, panggil ae pira. Panitia ambilkan dari itu izin nang persen itu saja. Ojo izin kabeh. Karena langsung diambilkan. Lah masalahnya satu nggih, masalahnya dibeleh kabeh, dadekno siji, timbang bareng mara njupuk. Iki sapa sing izin niki? Ngeten lho karep kula seaken itu yo napa wedi ternyata wis kesel enggak oleh apa-apa, keliru pisan aku iki. Ya niki
Hati-hati. Makanya kulit itu tidak boleh dijual, apalagi untuk pendistribusi, untuk jazar, untuk ongkosnya penyembelih, tidak boleh jagal. Terus bagaimana menyiasati tadi? Minta operasional, biaya penyembelihan dan biaya operasional, termasuk butuh masak yoga bumbu iku, termasuk mana itu kresek dan sebagainya. Pun utawa sewa timbangan dan sebagainya. Cek ini ndak bingung, kok suwe-suwe akhirnya nang masjid korona di 9 masjid sing torok. Ki bener ndak masjid torok iki? Apa manfaatnya nang masjid kurban niku? Secara lahiriah rugi, wis mari acara wong lu buyar gak langsung bayang. Mampu malah sing iya. Cuma korona biasa kumpul masjid jadi gampang masjid niku, saya di masjid kan gampang malah. Pun niki. Akhirnya konteksnya bagaimana? Kalau sudah ada seperti itu, kulit apapun bagian daripada kurban sama sekali tidak boleh dijual, tidak boleh dijual. Sekarang masalahnya boleh menjual bagian kurban itu cuma bagi mustahik, orang yang dapat miskin. Lelek sugih tidak oleh ngedol. Makanya kalau umpama tidak ada biaya operasional bisa ini disiasati. Ono panitia piro 15, sing miskin piro siji, kekno sing miskin iku wis. Piro iki kulit sapi 10, wedhus 30. Iya, Mas, sampean panitia tak delok sampean sing miskin ya. Kulit kabeh iki tak kekno sampean ya. Dolen wis Mas ya. Nggih. Tapi jangan lali balik nang panitia engko. Ah ya. Karena lek panitia sing sugih ndak oleh. Dikene panitia sing sugih. Wah, kena ketua takmir misalkan ya. Oh, beliau wis oleh akeh didol mara di sedekah namane. Ngedole ndak oleh lek wong sugih niku. Jenengan sing sugih-sugih umpama ngriki akeh daging. Mara ngono didelok kok full iki wis ya. Kulkas wis ndak amot wis ya apa tak dol. Sugih ndak oleh ngedol. Sing oleh ngedol sing miskin. Sugih apa? Sugih niku lek oleh daging kurban haknya namanya it'am. Apa? Bisa memanfaatkan saja, dimakan sendiri atau diberikan lagi kepada orang lain. Beda kalau itu diberikan kepada orang yang fakir miskin, itu tamaluk, memang bebas sudah. Mereka nilai wong miskin oleh wake sampai misalkan saking ake oleh teko kini, misalkan sampai sak pikep misalkan oleh didol langsung ke nang pasar larangan ngoten ya oleh. Tapi le wong sugih ndak oleh. Karena udhiyah yang diberikan kepada orang fakir miskin itu namanya tamalluk ya, tamlik memilikan, memberikan total, baik dia dimakan atau dijual. Kalau diberikan kepada orang yang kaya itu namanya it'am. Beda, podo-podo nerimo niki siji. Nah, ini makanya dalam konteks manba'an dari sini dijelaskan tidak boleh menjualnya. Nah, menjual udhiyah. Kemudian dalam konteks lain ketika disebutkan dalam urusan penyerahan tadi, sekarang masalahnya satu, kalau orang diserai itu biasanya ono sing nerimo, nggih sing nerimo, pun sing nerimo iki lek cara pendapat sing kuat, ya tetap ndak oleh apa-apa iki ya. Karena ketika dia itu sebagai wakil, maka wakil itu tidak boleh mengambil bagian dari perkara yang diwakilkan. Kenapa? Karena akan muncul cara kitab bakala ittihadul qabid wal mukbid utawa ittihadul qabil wal mujib. Contoh kasaran yang ngenten, kula nggak ada banyu. Mbak Maksum sampean jualkan ini 2000. Oke, saya jualkan 2000. Kok murah 2000? Tak tuku dhewe mbak aku. Tidak boleh ini seperti ini. Karena kan beliau saya pasrah untuk menjualkan. Berarti statusnya jadi apa nanti? Penjual kan? Kok dibeli sendiri? Iki kira-kira beliau ketika membeli ini, beliau statusnya apa? Jadi penjual apa pembeli? Tidak jelas statusnya. Namanya ittihadul qabid wal mubid. Ada dualisme ya. Ya, jadi dia sebagai penjual, padha jenengan bagian nrimo iki ya apa kok iki? Aku bagian nrimo iki. Enggak oleh apa-apa, bener aku njalukno panitia sing liyane, aku sing nrimo oleh apa iki? Gampang. Apa? Ono siji panitia, gak ono bagian double. Engko kena aku situ
Utawa ikut pendapat, ada satu pendapat yang mengatakan boleh dualisme seperti itu boleh, tapi tidak kuat pendapat ini. Ini kita sampai ya karena wis dapati usum ngoten-ngoten niku ya. Apa izin-izin ngoten dapati usum ya. Nah niki. Niki makanya sulit di sini kalau kita itu jadi petugas itu sulitnya di sini. Kemudian niki. Penyerahannya harus jelas ya. La tasihu perwakilannya juga harus jelas. Kemudian sekarang muncul lagi udhiyah itu seperti dijelaskan tadi, kecukupan daripada udhiyah itu sampai di mana? Kita sudah paham, lek sing jenenge sapi itu cukup kanggene wong 7, wedhus kanggene wong 1. Kemudian onta untuk orang 7. Sekarang masalahnya, kira-kira kambing itu cukup enggak untuk lebih dari 1 orang? Beredar di YouTube cukup jarene. Beredar di YouTube cukup katanya ya. Kambing itu boleh lebih dari 1 orang, kurban untuk lebih dari 1 orang. Berapa? Sauma kabeh wis iku oleh. Kambing itu boleh katanya. Berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, karena Kanjeng Nabi tahu kurban an ahli wa an ummati, kanggene keluargaku, kanggene umatku jarene ya. Itu hadis diartikan seperti itu. Padahal hadis yang dikehendaki dalam hadis itu, yang maksud daripada hadis itu adalah bukan 1 kambing untuk lebih dari 1 orang, tetapi 1 kambing itu tetap untuk cukup 1 orang. Untuk yang lain bagaimana? Pahalanya saja yang diberikan kepada orang lain. Makanya kalau ada yang mengatakan, termasuk Imam Hanafi ini, karena hukum kurban ini menurut Syafi'i kan sudah jelas tadi, sunnah muakkadah. Dalam madhab Hambali sama, dalam madhab Maliki itu kalau tidak salah ada yang sunnah wajibah. Madhab Hanafi wajib. Madhab Hanafi wajib. Madhab Hanafi yang mengatakan wajib ini saja mengatakan bahwasanya kambing itu nas sudah cukup kanggene wong 1. Kok ono keterangan misalkan hadis itu seakan-akan mengindikasikan 1 kambing cukup bagi lebih dari 1 orang, itu maksudnya bukan untuk 7 orang, tapi pahalanya diberikan pada lebih 1 orang, ndak apa-apa. Jenengan kurban kambing, yes iki kambing kangge kurbane anakku, pahalanya cuma royok sak keluarga, niku boleh, pahalanya tok yang dibagi-bagi, tapi atas namanya tetap harus 1. Ini dijelaskan dalam madhab Hanafi juga ya, menyinggung itu. Jadi ada ini, jenengan bisa dicek lah kalau tidak percaya ya. Sin terkenal niku viral niku mengatakan bahwasanya hadis ada. Ingat ya, keliru kalau mengatakan kambing itu cukup untuk orang 1 saja. Tapi kambing itu cukup, buktinya hadis Rasulullah ini. Oh, itu kalau diartikan menurut ahli hadis, ahli fikih, maksudnya adalah 1 kambing untuk 1 orang, pahalanya boleh lebih untuk 1 orang, pahalanya saja atas namanya 1. Itu versi pemahaman daripada ahli hadis, ahli fikih. Lele moco hadis tok, moco hadis biasa wis ngarteni, itu hati-hati. Nggih, hati-hati, bukan ahli hadis tidak jare kula, ahli hadas niku lek jare kula. Balik-balik ngentut ngising niku hadas niku jenenge ya. Jadi ojo mentang-mentang akeh kitab hadis moro-moro wis ngarteni hadis begini, keliru. Yang paling paham dengan maksud hadis adalah orang yang ahli hadis. Nggak cukup hanya belajar 1 hadis saja, itu tidak cukup. Makanya ini dalam konteks ini. Kemudian sekarang 1 kambing itu lebih baik mana antara 1 kambing dengan 1 sapi? Misalkan ono wong 7 iso urunan tuku sapi, kemudian podo iso tuku kambing siji-siji, sik luwih apik kambing 1. Saya biasakan berapa? Ini biasanya 3 juta misalkan kambing. Iki lek tuku sapi oleh misalkan piro, oleh wis katakanlah 30 juta misalkan. Cukup, iya bisa beli sapi jadikan 1. Itu lebih baik dengan kambing. Kenapa? Karena maksud daripada kurban itu adalah menyembelihnya, iraqatudam. Semakin banyak yang disembelih, akan semakin banyak darah yang dialirkan, yang mengalir. Meskipun kadang-kadang dihitung-hitung seakian sapi kadang-kadang.
Ojo sapi ayo po dagingnya akean sapi dibanding wedhus 7. Lha tuku lemu nemen wis kalah mending iya lek ngitung daging, tapi karena dalam kurban ini adalah maksud sebenarnya adalah iraqatud dam, mengalirkan darah, maka lebih baik harus menggunakan 7 kambing. Makanya di dalam madhab fikih bagaimana hukumnya kurban dengan uang tidak sah. Kalau dalam masalah zakat masih ada kan, kemarin sempat saya singgung, zakat dengan uang itu masih boleh dalam madhab Hanafi dengan catatan, ketentuan berlaku ya, ketentuan tetap berlaku boleh. Tapi dalam konteks kurban tidak boleh, kurban tidak boleh dengan uang. Beda kalau begini, jenengan nyerahkan uang kepada takmir, Abah takmir, Ustadz ini saya ada uang tolong belikan sapi, belikan kambing, kemudian sampean sembelih. Ini beda, ini kan menyuruh beli kambing, nyuruh nyembelih, nyuruh bagi. Budak begini yang nggak boleh itu begini, saya serahkan uang untuk kurban saya, ya, kurbannya duit itu tidak boleh. Karena apa? Karena maksud daripada kurban iraqatud dam, harus ada yang dialirkan darahnya, mengalir ya. Ini namanya kurban. Makanya tidak boleh kurban dengan uang. Ini yang pertama. Kemudian ada lagi hal-hal yang perlu saya sampaikan. Kurban itu kira-kira bagian daripada orang yang berkurban itu berapa? Kalau kurban sunnah tadi sudah saya jelaskan, le iso iku ojo sampai ake-ake, tapi sunnahnya tetap ngambil, kan gitu ya. Berapa? Mek pirang-pirang puluhan, 30-an, katanya sampai lebih. Sing api njopo atine katanya. Wah iki saking sakniki ana pemahaman lek atine iki kena penyakit katanya. Napa cacing hati ya. Napa PMK sing anyar-anyar penyakit mulut niki. Kalau ndak wani jawab lek PMK niki sik nggih. Karena PBNU ambek MUI CJ katanya. Dan untuk PWNU masih mau dibahas besok tanggal 18-16 ini. Insyaallah kula ndugi di Ponorogo. Jadi dibahas ya. Saya belum dengar dari ahlinya, tentunya harus tahu dari ahlinya. Tapi kalau lihat keputusan-keputusan ini sudah ada. Cuma yang asli kalau mengikuti belum ya. Nah, jadi belum. Jadi memang ada yang mengatakan kalau kita umumnya tidak membahayakan kepada manusia jarene nggih. Ya wis lah urusan PMK niku meneh. Kalau emang dari keputusan ada yang mengatakan itu cukup, ada yang tidak. Iki pekewuh ngoten niki ya. Kula melok sing cukup ae wis ya ngoten ya. Cuma ya monggo lah itu urusan itu. Kalau urusan sekarang misalkan tadi yang saya jelaskan, mana yang lebih baik? Yang lebih baik itu adalah makan bagian hatinya. Tapi dia aja akeh-akeh. Andaikan saya makan semua ini bagaimana ini ya? Loh jenengan makan semua itu aja sampai melebihi sepertiga. Kemudian cara pengalokasan, bagaimana umpama ada kurban ini diberikan kepada satu orang. Bekne ono donatur Masjid Ar-Raudhah pernah donatur ke sini 1 M. Iki donatur seakan hadiah bagi dia. Apa? 1 sapi saya berikan dia semua. Boleh. Ndak kudu dibagi lengkap kabeh nggih. Bek ono wong siji oleh sapi siji ngoten nggih. Wah kita kei sapi siji khusus sampean bah sapi siji apa wis mari nyumbang nang aku piro masjid nyumbang 1 M misalkan tak kei sapi siji ndak apa-apa, ndak harus diberikan pada orang banyak. Nah niki ya cuma ya enggak rame ya. Wah sugih ya sak karepe wis urusan iku sing penting boleh lah bekne ono meneh. Kadang jenengan niku aja sampai nggih, kadang-kadang kalau kepala diberikan kepada siapa? Takmir masjid. Kepala disembelih, dijual apa? Nah belum disembelih nggih, diberikan. Oh nggih. Jangan dijual nggih. Itu kalau dijual itu tadi sudah kena. Ndak harus kulitnya, pokok bagian daripada kurban itu tidak boleh. Lek iso lek anjane kepala itu memang harus diberikan kepada orang lain, diberikan kepada yang miskin biar bisa menjual. Kalau kepada orang kaya ikut dipangan dewi wis enggak kira sempat katene apa mbadadi sembarang tidak mungkin ya. Ini yang sudah ya. Pun boleh diberikan kepada siapapun. Makanya kalau kurban. Nah, sekarang masalahnya kalau kurban tadi istilahnya arisan misalkan. Ya apa lek arisan kurban
Boleh, dengan catatan tetap atas nama 7 orang. Jadi engko wis kena biasanya arisan kurban enten nggih. Patungan istilahnya. Itu boleh. Kalau ditanya apakah jadi kurban wajib atau tidak? Kan iki aku niat iki. Niat duit tak ge kurban kan ya. Apakah jadi kurban wajib? Ya tidak, durung ono sapine. Durung ono sapine. Beda lek wis ono sapine, sing situk ngomong, sing situk ndak ngomong. Wah, iki juga ya. Berapa orang? 3 orang, 4 orang. Wis tuku sapi. Kalau masih belum beli, ini saya beli sapi ya. Ini untuk kurban lah uang ini ya. Itu belum. Wis munjut sapi sing kene ngomong apa iku kurbanku jare sing telu. Jare sing papat ndak ngomong-ngomong wis ya. Dadi kurban sunnah. Iki ya apa lek ono sapi separuh-separuh ngono iku. Maka hati-hati jangan sampai sapi niki balik nang sing telu ngomong kurban wajib mang. Karena mungkin satu hewan itu bisa jadi sebagian kurban wajib, sebagian kurban sunnah. Lha pokok sing wis wajib-wajib niku aja dikek bagian iki wis kena bagian liyane sapi liyane mawon. Tapi ndak pati iwo di jero kula niki. Sing paling iwo mang sing wong mati niku nggih. Krana enggak oleh wong sugih niki ya. Kikor enggak langsung sugih. Makanya kalau yang patungan-patungan itu bisa nanti. Tapi itu kalau memang bisa disilang. Masalahnya kan ndak umum disilang itu nggih. Dibeleh kabeh dadi ono siji ditimbang. Ini kan ndak biasa ya, cuma ya dibiasakan lah. Kalau untuk kebaikan ya dibiasakan saja. Kemudian yang terakhir adalah kurban iuran yang ada di sekolah. Ini kan sudah arisan ya. Yang di sekolah. Di sekolah kemarin saya sempat tanya di Taman Tiara di Regency kemarin ya. Tadi malam saya ngaji di sana, kemarinnya juga ngaji di sana malam Senin nggih malam Selasa nggih malam Rebo nggih pisan tapi mari isae. Itu ada yang tanya begini. Saya itu pernah kurban lembaga TK niki iuran oleh sapi. Mari ngoten, oh sekarang waktunya TK ini yang dapat untuk siapa? Atas nama guru seluruh TK ya. Itu duduk kurban niku sedekah iku jenenge. Guru TK pinten? Gangsal welas. Ya duduk kurban niku jenenge sedekah. Atau iurannya anak-anak yang di sekolah. Pirawan 50.000-an misalkan. Demi untuk menumbuhkan sosialnya misalkan, kemudian untuk pelatihan praktek kurban, akhirnya sumbangan minta 50. Apa kurbane sekolah SMA apa ngoten nggih, ya ora sah ngoten nggih. Iku duduk kurban apa jenenge sedekah, mboten pun duduk tas sekolah atas nama murid, atas nama siswa piro 300, itu tetap ndak sah. Wong sapi opo pitu. Wah iki terus ya apa iki sing ngeten ya, berarti kudu kurban. Boleh ndak iuran seperti itu? Ya boleh, sapa sing ngarangi iuran ya. Tapi kalau dinamakan kurban tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh melebihi jumlah kapasitas tadi. Lek sapi kanggene wong pitu, wedhus yo kanggene wong siji. Ojo sampai dilebihi. Ini kadang-kadang mengatakan kurban ini. Iki lek ngerti tetep diarani kurban dosa sing ngarani untuk kurban kok diarani kurban niku ya. Podo karo kula jenengan nyeluk uang durung kaji celuk kaji jenengan. Kaji ngeten ya. Durung haji celuk haji. Niku ndak oleh dosa niku. Kecuali atine ono niatan, bapak sing kate haji ya kabeh kan kepengin haji ngeten ya. Ojo ono niat ngono ndek atine. Muridu an muridal haji. Kudu ono niat muridal haji. Niki kelakon masih di Mekah. Di Mekah niku wong jeneng haji kabeh. Haji gitu. Permisinya celuk haji kabeh. Masih waktu umroh haji. Enggak oleh nyeluk haji lek suruh haji. Kadang umroh enggak ada celuk haji murang-muring. Wah we umroh ya. Enggak ada celuk haji murang-muring kadang-kadang ya. Pun. Oh niki makanya kalau itu bukan dinamakan kurban, kok disebut kurban? Iku mah enggak kedusan ya. Nggoroi berarti. Ini kurbannya sekolah ini. Lu sekolah kok kurban ya? Ini kurbannya siswa-siswa. Lu ono siswa akeh poroe urunan kabeh jenenge kurban untuk siswa. Ya ndak kebanyakan over.
Nah, ini dalam konteks ya. Satu yang perlu saya jelaskan tadi ya, kesimpulan daripada semuanya. Saya tidak akan menjelaskan yang banyak. Untuk penyembelihannya tadi sudah saya jelaskan. Penyembelihannya bagaimana? Cara penyembelihannya, teknisnya pada jagalnya masing-masing. Cuma yang paling wajib itu adalah yang terpotong satu itu adalah hulkum, dua mari. Hulkum itu adalah pernafasan ya. Kemudian pencernaan. Lek cara digambar niku ana loro. Nah, sing rada ngeriki ya, sing yang agak ini pernafasan ya, kemudian agak ke dalam itu namanya ada di bawahnya lagi pencernaan di bawahnya. Jadi pernafasan dulu kalau dari sini urutannya, yang kena kemudian pencernaan lek urutane. Makanya sunnah nyembelih niku kudu madhep kiblat, sunnah. Termasuk hewannya juga dihadapkan ke kiblat. Wong sing beleh madhep kiblat, sunnah madhep kiblat. Berarti di mana posisi kalau di sini? Di selatan nggih. Nah, kepala di selatan nggih. Nah, pun. Sunnah ambek diangkat, cara nyembelih diangkat. Iki enggak ono sabine sing tak belah iki ya ngoten ya. Dadi tangan sing kiwa kan nyekel nggih bini nggih. Nah, niki belah-belah dhewe dibelah dhewe niki ya. Nah, gini kan ya. Niki diangkat. Sunnah. Maneh sunnah nyembelih iku ojo ndek ngarepe kanca-kancoe. Saaken. Sunnah niki lho ndek kitab niki ya. Jadi jembelihnya di mana? Nah, kono tutup saaken wedi iki melayu dibelah ternyata koncoku. Gare was-was iki kok iki ya. Mboten niki contoh lek arek sunat hitan itu kan biasanya lek ketok iki urutan selanjutnya kelihatan biasanya ndak mau tuh lari biasanya. Lah hewan kurban ini ngoten ya termasuk sunnahnya bagi penyembelih iku ojo sampai ngetokno nang sing liyane. Karena ya mungkin ya dia memang tidak punya akal tapi rasa wedi iki lek jatuh ngene iki lara ya bisa perasaan seperti itu. Itu sunnah menghadap. Makanya yang sunnah ini nah. Napa? Niki napa? Hulkum pernafasan kemudian pencernaan mariknya. Ada pembuluh darahnya. Itu sunnah pun sunnah kesuwen tak delai bagus ya makro ya terus kesuwen ya utawa wis mari keketok hulkum ambek marie pernafasan jalur pernafasan dengan pencernaannya sudah kok enggak mati-mati kesuwen entak tutuk mboten napa-napa sementing iki wis anu tutuk ndas tek mati mboten napa-napa pokok ojo ditutuk dhisik baru disembelih. Niki jangan-jangan meninggal pada waktu ditutuk ya. Pun lek nyembelih ya memang harus tajam. Makanya ketika gemetar begini nyembelih dibelah gemetar mencelat kudu langsung balik maneh. Karena lek enggak balik malih kene iki durung ketok iku nggarai dadi batang. Ati cek santai-santai. Aduh sih kata tuku iki apa iki ya turun ketok ya. Beda kalau sudah terputus. Makanya lek sing paham niku kadang 2 kali sabut selesai nggih. Set selesai. Kadang tambah isi on coba. Lek enggak paham niki kadang gemeter ngeten. Saya pernah melihat bukan jagal-jagalan. Gemeter saya enggak betul ngeten. Mantu nyembelih langsung melayu. Pucet wonge ya. Tak kono lah apa tentehi non sewu niki santri lah ya kula yo santri tapi enggak biasa beleh kalau ndak wani beleh sapi iku ya kalau ndak biasa beleh lek PT wani kula ya ayam sebenarnya urusan menyembelih itu yang paling sulit itu sebenarnya ayam nyembelih itu ayam kalau sapi itu bukan sulit karena gede karena fisiknya lek ayam kan keredal ngeten tok ya ayam karena ini apa pencernaan ya. Ini agak ke dalam pencernaannya, agak ke dalam. Makanya rada ndek ngenten kan lek mbeleh. Ya, rada ndek ngenten kan titik kan ya. Makanya kadang-kadang enggak tepak iki tek diketok, iki pancet ono kene, rada melungker. Itu yang agak sulit ayam. Lek enten dibeleh ndak mati-mati sampai sedino. Ya, mati kemarin saya hari raya ada pertanyaan. Niki napa niku mboten dibeleh? Pertanyaannya hampir zuhur. Jam pinten? Jam 09.00 niku lho mboten mati-mati niki apa melayu-melayu ya. Wis sampean ketok tanda iku hukume. Kados sampun tutukan mari kesuwen ngaten Mas ya. Kadang enten, maaf ya yang 1 minggu ndak mati itu ada. Dulu waktu saya di pondok nih, mboten mati-mati.
Memang yang paling sulit itu ayam sebenarnya, cuma dianggap mudah karena kecil fisiknya, dianggap sapi sing repot. Nah, ini ayam pernah, makanya praktek saja nih kudu ono ayam. Ini kalau ono sapi tambah api praktek ya. Mangan bareng-bareng. Saya pernah ikut BIMTEK langsung di situ kiri ada 40 orang yang ikut, perwakilan dari wilayah. Kalau ikut itu, cuma yang jadi praktek itu ayam, bukan sapi. Semua anggota dapat bagian nyembelih. Ayamnya 41. Yang pertama kali meraktekkan pematerinya. Liyane langsung praktek, belek kabeh jiji-jiji. Mari ngoten digoreng bareng mangan mari isya. Nah, iki saking ngono sapine mangi iki kurang pas raudhah iki jane. Enggak apa-apa sing ngono sapine matengane wis itu. Mboten. Arti seperti itu. Jadi dalam konteks menyembelih silahkan asalkan langsung kembali. Umpama balik ngeten ndak langsung balik mboten napa-napa nggih. Aja sik santai. Umpama lepas, anten kaget nggih bisa lepas. Langsung ambil langsung balik. Itu ndak ada masalah. Ini dalam konteks menyembelih. Cuma lek pun jagal wis pinter. Sik jagal awal-awal iku biasa lepas itu ya pernah seperti itu. Kadang melayu ndak balik mana iku wong iku ya. Nah, ini hati-hati dalam konteks menyembelih niku. Kalau teknis bagaimana cara merobohkan itu tidak ada, tinggal lihat YouTube sudah banyak itu. Mene-mene insya Allah akeh sing nge-share niku di grup ya. Termasuk sing gak mati-mati. Niki saya kira sudah lebih 1 jam niki, banyak kasus-kasus yang masih. Cuma yang paling penting tadi saya sampaikan kurban kanggene wong mati, panitia njaluk izin ojo nyebut termasuk sing dige masak lek mboten enten akikah wau niku. Termasuk bagian sing plus kanggene panitia niku kudu njaluk izin. Wedi eman jenengan wis makan ndak oleh apa-apa malah ndak sah ngoten nggih. Mungkin ada pertanyaan. Gratis. Nggih. Nggih pun. Niki ngenten. Memisahkan inilah bahasa teknis nggih. Nggih. Berarti nggih lek kula ngenten. Lek kalau bahasa teknis itu saya serahkan kepada jenengan kalau teknis itu ya. Yang penting kan ilmune kena ngoten nggih. Makanya ketika ada pertanyaan itu biasa ngeten lah ikut teknis siji. Sak karepe sing paling enak yang sesuai dengan di sini bagaimana. Sing penting ilmune kena kan ngoten ya. Cara bagine ya napa? Nggih kan teknis niku. Cuma kalau dibagi caranya bagaimana? Ya dipilah benar-benar dipilah. Benar-benar dipilah. Kenapa? Satu karena untuk orang yang meninggal itu misalkan 3 untuk orang yang meninggal ya, yang 4 untuk orang yang masih hidup. Maka paling pas ya diifros, diprosentase, diifros. Paling pas ya. Enten niki kitabnya, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim ya niki. Saykhuna wa ala nadir ila akhiri. Ifros ya wajib lalu atas sedekah ila akhirih kan wa ifros zalikin kan sing nggih cok kesusu enggak ketenang dindi niki Aftan Nawawi yukabni shalah fi man niki walam yatamayyaz bi abana niki walam yatamayyaz lahu ifrazu qadril maghsub ya wa yahallahu at-tasarrufi bil baqi niki. Jadi ono barang niki campur ya, sing wajib dibagi pada orang yang miskin saja dengan yang umum, maka ini diifras ya dibagi. Ya apa misalkan ya telu tadi, yang 3 ini untuk orang yang meninggal, yang 4 umum, maka diprosentase. Pirang persene ya ini kan kesulitan kan ya, prakteknya kan kesulitan, cuma hukumnya ngoten niku difros ya, difros itu ya memang harus dipisahkan. Misalkan ya umpama iki oleh 7 kintal, kurang ngitung gampang kalau ya, oh berarti sing 3 kintal iki kanggene wong fakir miskin, sing 4 kintal umum ngoten, cuma kan kesulitan ngoten niku nggih. Sing umum sing ditimbang niku kenapa nak dagingnya mawon nggih, lintu-lintune lak mboten. Pada hakikatnya timbang kabeh. Mergane lek cara kula sing paling aman paling selamat sejekno kabeh. Niki, sejekno kabeh. Umpama harus dibagi lebih baik ngambil yang paling banyak sudah. Langsung di 50-50.
Andaikan yang meninggal itu 3, yang untuk umum itu 4, berarti langsung 50-50 karena pasti lebih sudah untuk ini. Lah cara-cara ini kan teknis ya. Niku teknis mawon ya. Makanya kalau ketika berbicara teknis itu yang paling paham itu di lapangan, karena di sini dengan yang di tempat lain itu kan beda-beda. Bagaimana praktek yang paling mudah itu ada di jenengan yang ngerti. Oleh ndek kene enake ngene, ndek kono enake ngono. Ya wis monggo. Saya hanya menyampaikan hukumnya saja, ilmune kena ya wis ngoten tok. Karena satu ya, kalau sudah diwakilkan termasuk sebagai panitia, aku kudu nemen ngati-ngatine. Kira-kira nun sewu kula mek tanglet ya. Lek kira-kira para pentasorufannya itu ndak sah. Bisa dengan jual, bisa dengan diberikan pada yang bukan berhak tadi dengan ketentuan tadi, enggak sah kurbane. Sapa sing ketenak nyauri? Ya lek mek wedhus siji 4 juta 5 juta. Lek sapine tok 20 enggak ono sing sah. Siji 20.000, 20. Siapa ketengene duit sakmono? Nah, siji makanya satu bagi petugas yang hati-hati, yang kedua bagi pekurban ojo njalukan bagian. Lek ancen kepengin bagian ya wis ngampung ndek kono iku. Apa? Kalau memang itu minta bagian ya wis ngampung mangan bareng-bareng ndek kono. Kan ini sunnah, saya ini kan sunnah. Iya, sunnah iku mosok kudu sampai ngerepoti wong liya. Sampai njok bagian ngene, akhirnya ngerepoti petugas. Ya lasaken, oh jenengan mangan lho sunnah. Ngerepoti wong itu ya apa ngoten lah. Jadi lek cara kula bagi pekurban tolong mengertilah petugas yang kesulitan ini, bagi petugas tolong ono ilmune. Bagi penerima ojo gampang-gampang ngedol. Lek sampean bagian wong sugih ndak oleh didol, dipangan dhewe dientek-entekno, lek enggak entekno uang ojo sampai didol. Niki intinya di situ. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Nggih. Cukup mboten sah. Ndak sah. Makanya paling aman mbel tuku niku nggih meme ngoten nggih. Cuma seperti itu mahal biasanya. Kan ngoten nggih. Ya nggih, maka tadi sudah saya jelaskan. Tadi termasuk pincang ya. Al-arja walau kana husulul arjilah 'inda tijail tadhiyah biha bisababit tirabiha. Meskipun pincangnya itu karena mau dirobohkan, ini kalau semenemen pada hari hanya kan, tetap tidak boleh. Niki apa mana sak durung jenengan beli 10 hari, hamin 10 beli, hamin 2 pincang misalkan ngoten nggih. Mboten angsal. Ini loh, ini mau disembelih sudah nggih. Walau kana husul arjilah inda tijaiha, kate dirobohno diturono miring itija maroten inda tijaiha litadhiha bisa babit tirobia karena nopo ngamuke itirobnya jadi tenang sebetulnya cukup ngoten ya. Nggih. Ya ini kan masalahnya di situ masalahnya nggih. Ya minta halal lah ya. Ya cara kula panitia suruh ganti mau ndak kira-kira? Jujur mawon lah. Jarene panitia sing ngkon beli ngkon ganteni aku iki ya. Ya minta pengertian lah iki ya apa anjene sapine sampean gak nurut kok sampean sik ngoten ya. Tapi kalau memang itu diwakilkan ya meski kalau memang hati-hati non sewu, kalau sudah hati-hati maksimal dengan ilmu kapasitasnya kan tidak wajib mengganti kan seperti itu. Ini dalam konteks mengganti, dalam konteks mengganti. Intinya tidak cukup ngoten ya, urusan wajib ganti apa enggak niki didelok. Lek pepeko, wong enggak, li mau maksa-maksa potong temenan di robono ganti. Lek dengan cara yang normal kok sampai cacat misalkan ya, sampaikan iki maaf ya tadi enggak ada apa-apa, isi robo moro ngene dhewe. Terus ya apa? Ya enggak sah kurban. Terus ya apa gawe sedekah? Tak go mulih ae sak karepe ngoten ya. Yang penting nggak jadi kurban, nggak cukup ngoten maksud saya nggih. Perkara ya apa kok teknis lek urusan gantene mbek mboten niki urusan kalau sembrono pepeko tidak ahli baru ada kewajiban seperti itu. Intinya di sini ndak sah digawe kurban.
Sing paling aman kayak no panitia iku wis. Tapi seakan kukur-kukur iku karena ada atas nama kurban. Ngeten nggih? Panitia sing paling aman, bagiannya paling aman dijaluk itu ya. Cuma bukan kurban. Caranya bagaimana? Ngejo ikhlas ya. Cuma pasti muring-muring iku ya. Itu urusan jenengan niku ngeten nggih. Sampun nggih. Jadi bukan hari Minggu, termasuk pada waktu hari hanya tidak bisa. Ini nemen hari hai pun nggih. Kata dibelah niki ya. Apalagi hamin berapa ngeten ya. Aduh. Tapi jangan muncul ngeten ngeten. Jangan muncul seperti ini setelah ngaji nggih. Waduh, aku iki enggak dadi panitia lek ruwet kaya iki ya. Saya sampaikan dulu biar jenengan enggak nyampaikan. Saya sudah 2-3 tempat saya seperti ini. Setelah saya sampaikan dari ini timbul pertanyaan semua, ternyata enggak sesuai dengan apa yang kami lakukan selama ini. Ini lebih baik saya mundur jadi panitia karena saya daripada dosa, daripada nanti saya kewajiban ganti dan sebagainya, atau lebih baik saya lanjutkan ini tapi dengan kesalahan yang sudah saya jawab lanjutkan dengan ilmu yang sudah diberikan. Kemarin juga gitu, saya ini sudah 10 tahun dapat kepala terus saya jual ini ya jadi panitia. Ambo urusannya sampean wis aku enggak ngurus iku, wis berdoa afallahu amma salah, muga-muga disepuro karo Gusti Allah. Ini ada yang semacam itu. Ada lagi yang di sana Mentari bilang begini, pertanyaan ini semangat, banyak pertanyaannya nih. Sebenarnya prakteknya mirip-mirip lah ngoten ya dengan yang jenengan jelaskan. Cuma saya miripnya banyak yang salah. Lah terus gimana ini? Nggih mirip masih mirip, masih titik salah tetap salah ya. Kurang pas ya. Ya ki carane ya apa? Tetap jadi panitia, tetap jadi petugas. Karena lek sing ngaji ndak gelem dadi petugas, apa enggak tambah kedusan? Wong sing ndak ngaji digendengno dadi petugas, sing ngerti apa enggak dosa? Dosa maning gendengno. Waduh. Lah apa aku ngaji mang aku iki ya? Enggak ngaji po. Oh, iki tambah kedusan jenengan mangke. Terus ya napa? Yes, saya masih nerima konsultasi. Ndak cukup ndek ngriki. Kalau wis biasa dibenci ngoten, saya masih menerima konsultasi jenengan kalau ada apa-apa jenengan selesai. Makanya paling aman niku sakjane siji kemarin niki kalau bisa dihapus sedikit aja ini ya. Nah, ini kemarin sampai saya ada soal bagaimana ini? Ngene mereka enggak repot-repot sampean ya. Buat grup pekurban dan panitia. Setelah itu apa? Share video saya di situ. Selesai. Ada pertanyaan, bisa jenengan tangani, enggak tangani, teleponan kula, selesai. Jadi jenengan enggak perlu menjelaskan banyak-banyak sudah. Videonya di-share di grup. Simak grup ini ilmu berkurban, ilmu pendistribusian. Sing kurban enggak jawaan sampel ya, jadi enggak ngerepoti panitia tok. Panitia jadi tambah ngati-ngati biar tambah leluasa, ngati-ngati oleh izin dan sebagainya. Umpama panitia petugas enggak izin, ono sing kurban, sampean mari izin tan njaluk bagian nang aku. Iso ngelingno kan. Paling aman ngoten. Kemarin saya buatkan grup panitia, pengurus, pekurban, yang orang yang kurban. Setelah itu share video di situ. Nggak paham, baca video ini, dengarkan video ini. Kurang paham, tanyakan di grup ini. Bisa diselesaikan, jawab. Nggak bisa, teleponan kula. Ngoten nggih. Jadi enak lek ngoten jenengan. Daripada jenengan bingung, meneh buyar kurban, buyarno wis ngoten selesai. Grupnya sudah tutup, sudah selesai. Paham nggih? Niki teknis, jadi jenengan nggak perlu jelasno satu-satu, kesel jenengan gen. Makanya kalau kurban itu ada, saya lupa formnya, ada formnya. Ini kurban nggih atas nama sinten, atas nama sinten. Nggih. Oh nggih. Anu nggih niki kanggene untuk apa? Operasional penyembelihan dan sekian, ini sekian 200.000. Nyumbang sak karepe cuma minimal 100.000. Kanggene operasional plastik masak pi 50.000 minimal. Langsung 500 ndak apa-apa. Ini kan enak. Umpama ono kase iki berarti kan operasional untuk panitia iki kan ya. Iso lebih nek panitia ki rokoke apa sesal sedul ngoten ya. Niki jelas. Kemudian oh ya, saya izin ya. Kurbane sapa? Kalau njaluk sampel ya siji, sampel siji panitia. Enak kan ada tulisannya. Selesai. Oh gimana? Oh sampel kono panitia. Nah ini ya. Oh panitia kok njalukan ancen kudu ngono, lek enggak ngono enggak oleh. Makanya sampaikan. Kalau jenengan bingung nyampaikan, videonya di-share di grup itu selesai.
Karena kalau semua di YouTube nggak mungkin ya. Yang paling wajib pekurban, petugas dan penerima juga iya. Karena wedi ana wong sugih kekno Pak Lurah endase, karena Pak Lurah kakeno lendas didol karo Pak Lurah. Ndak oleh. Mesti gini ya. Kadang kan ngoten nggih, karena Pak RT oleh ngoten Pak RT. Pak RT itu sugih. Akhirnya didol, kan ndas gaya apa sih kita masak dikekno ndak apa-apa, le didol ndak oleh. Intinya orang kaya tidak boleh menjual kurban meskipun dia sudah dapat bagian dari itu. Pun, ada lagi pertanyaan? Enten, Pak? Mboten? Oh ya. Alhamdulillah, tinggal seperti itu saja nggih. Wis insyaallah niki tinggal diorek-orek maneh, lek ana apa-apa kalau ya enggak kate mancing-mancing, dipancing-pancing tambah akeh kok ya akhir ya. Niki sampai tak tulis niki pinten ya, motong kuku barang nggih. Oh ya, bagi pekurban itu sunnah ya tidak memotong ya, dipotong. Makanya di sini dijelaskan dalam kitab niki yukrahu li muridit tadhiyah an nafsihi fi ashril hijjah walau yaumal jumu'ah hatta yudhhiya ay yuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi kadzuhri min sa'iril ajza'i adh-dhahira illa dam ala khilafin fih. Jadi bagi orang yang mau udhiyah sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wong sing kate kurban, pekurban itu sunnah tidak memotong sesuatu yang ada pada dirinya, kuku, rambut, kan sini potong kuku rambut ya. Kenapa? Meskipun pada waktu kebetulan hari Jumat tidak usah. Kapan motongnya? Setelahnya kurbannya disembelih. Makanya di sini ini kadang-kadang ada yang paham, bagaimana hukumnya memotong kukunya kurban? Ini tidak apa-apa kukunya sapi ini dipotong gitu ya. Yang ada itu ada yang seperti itu. Bagaimana hukumnya memotong kuku? Iki pertanyaannya ambigu. Kukunya sopo? Kukunya sapi ini apa kukunya uangnya? Bener, saya di grup Basul Masail itu ada yang seperti itu. Iki kiai takon ngene, bingung aku ya. Tak jawab sawangane ngoten nggih. Lek mek kukunya sapi ini sak karepe dipotong ngoten ya. Sing penting kan kuku masuk bagian daging kan badan. Oh, rambutnya dipotong ya apa? Sing iki yang dibahas di sini bagi pekurban makruh memotong. Karena apa? Biar mendapat sumerambai sepurane dosa. Karena dosa itu dihitung pada apa? Ganjaran itu akeh dosa dilepas itu pada waktu darah pertama kali mengalir dari kurbannya. Makanya sunnah bagi orang yang kurban itu melihat, tidak wajib. Lali kula niki tak jelasno. Kadang-kadang, "Oh, ndi sapa sing kate kurban iki?" Iya, Pak, delon Pak ya. Ndak kudu Mas wong turu ndak apa-apa, penting sampel nang omah siji. Iya, ndak harus nggih diperlihatkan sunnah. Nggih ndak harus. Motong kuku kapan? Motong kabeh itu pokoke lek wis mari disembelih. Jane apa? Umpama ke sepuro dosa, ke sepuro kabeh kuku-kuku sing dipotong kena ke sepuro kabeh biar sumerambah. Makanya di sini makruh. Fa ini saja fakot yajibu kata cece maneh lek sing kurban mari nyolong ya. Wis tuku hewan kurban diserahno nang petugas masjid nyolong bengine kudu diketok tangan. Oh kok ngenteni kurban ndak oleh iku kudu wajib ketok dikit niki hukum Islam lho nggih. Ini bukan saya kitab niki. Fa ini saja fakot yajibu kakot ya disarikin ya sing kurban nyolong iku kudu diketok. Ndak jarene iki lek kurban kudu ngenteni. Oh iku wajib iku. Sing wangi kalau sunnah enggak motongan niki beda lagi urusannya pun. Urusannya ila akhirih. Pun enten pertanyaan mboten? Pun cukup wis kari di-share mawon. Kalau ada seputar itu yang saya jelaskan tadi, yang saya ingat-ingat saja yang paling penting tadi, yang krusial itu saja yang paling penting. Urusan sing liyan-liyane jenengan urus dhewe. Saya masih menerima konsultasi. Ya perwakilan ojo kabeh engko numpuk nomere ndek kula ya. Pun mugi-mugi manfaat barokah. Ini memang saya sengaja minta waktunya harus lebih lama karena kalau ba'da maghrib kalau tidak puas ya. Satu, saya itu menawarkan bukan karena apa. Saya memang tawarkan ya kepada beliau ya sebagai yang menghubungi kula lek ngaji biasa ya, Pak Maksum begini apa kurban saja. Karena kula niki beban moral. Kalau ini enggak saya jelaskan apa harus saya diamkan. Lebih-lebih tempat kula ngaji rutin. Itu saya tawarkan. Kalau perlu gak ada waktu ya seperti ini sudah ganti. Tapi kalau bisa kasih waktu lain biar ngajinya istiqomah ngoten kula. Kalau nggak ada masalah. Niki lebih-lebih tempat yang kula ngaji. Apa nggak kedusan aku ngaji ndek kene nggak ngerasakno panitia kurban di masjid iku.
Ya mbok wis liyane ana sing ngene. Ndek ngriki kan kata kiai ini ngoten. Cuma saya ini wis eling ngoten ya. Makanya setiap kula pengajian dimanapun saya tawarkan kurban, zakat, hal-hal yang salah, nun sewu cara kula salah tapi kaprah, itu harus salah kaprah. Ya repot salah tapi wis biasa. Niki kudu. Niki bukan niatan apa-apa. Kula niat suwe duduk karena apa? Karena saya tidak puas meskipun mungkin ada yang terlewatkan dari itu, termasuk mindah napa? Mindah pendistribusian itu khilaf secara umum tidak boleh. Tapi juga kesulitan ngoten nggih kalau di sini ngomong maneling nggih boleh nggih. Misalkan nanti kalau yang nggak penting dikat mawon nggih, dikat mawon yang nggak penting. Misalkan jenengan di sini karena distribusi untuk kurban orang meninggal tadi kan harus orang miskin. Didelok kene sugih kabeh kan repot nggih. Jangan paksakan harus diberikan kepada orang sini malah ndak boleh malah. Ya cari tempat yang lain. Ikut yang pendapat yang khilaf tadi. Ada ulama yang masih memperbolehkan pemindahan itu. Jadi tidak apa-apa. Makanya di sini banyak juga di sini tentang kurban. Termasuk kalau disembelih di masjid itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu pada masjid. Penggunaan fasilitas masjid itu asalkan selama masih berada di area masjid. Bukan halaman ki, area masjidnya berarti. Tapi nggak mungkin nyembelih ini. Hati-hati, lebih baik tidak menggunakan fasilitas masjid. Perkara nganggo latare tok halamannya tidak apa-apa karena halaman itu kan umum. Fasilitas yang lain kalau bisa jangan, karena fasilitas yang di masjid itu boleh digunakan untuk selain masjid kalau digunakan di dalam masjid masih. Kayak nikahan misalkan salon masjid, ono di masjid. Ojo go nang kono nang omahe, ya. Ini kalau bisa jangan, kecuali memang disewakan, kata sedikit disewakan tidak ada masalah. Kalau bisa jangan menggunakan fasilitas masjid. Makanya kalau ada tadi operasional itu enak, kan lebih pilihkan operasional. Pun mungkin manfaat barokah kalau nggak ada pertanyaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten lek kebengian nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa walidina minas salihin al-qani'in as-sabirin mukhlisin waj'alna ya Allah wa iyyahum minal alimin al-amilin al-wari'in. Allahumma yassir umurana umurahum wassi arzaqana warsang washwardana mardahum tawil umrana wa umrahum umran nafi'an mubarakan sihah wa afiyah ظاهرة وباطنة في رحمتك ورحيمك وحفظك ورعايتك واختم لنا وإياهم بحسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من علمنا لا ينفع وقلبنا لا يخشع وعملنا لا يرفع ودعائنا لا يسمع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf tidak ada tujuan nyalah-nyalah mboten enten. Kalau jenengan masih mau konsultasi silahkan. Setelah ini juga mau nambah monggo nyantai di sini, yang pulang monggo pulang. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.